Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Bagi Siapa. Kita akan melihat seberapa pentingnya pertanyaan bagi siapa dalam kehidupan kita. Mari kita baca kisah dari seorang Raja Yosia yang terambil dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-35, ayatnya yang pertama, dan dilanjutkan di ayat yang ke-18. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Dikatakan bahwa Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan. Kata bagi begitu penting di setiap hal yang kita perbuat, terutama dalam hal beribadah, dalam hal bekerja, dalam hal pelayanan, dan begitu juga dalam hal menjalani hidup yang lainnya, dalam rumah tangga, dalam mendidik anak. Perlu kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sekarang, di pagi ini, di siang ini, atau kapanpun saudara mendengarnya. Saya melakukan semua ini sampai hari ini untuk siapa ya? Bagi siapa ya? Jika itu bukan untuk Tuhan, bersyukurlah bahwa kita masih diingatkan hari ini bahwa kita sedang dalam jalan yang salah. Sekalipun kita mengatakannya, kita lakukan ini untuk keluarga kok. Kita bekerja untuk keluarga. Percayalah ketika keluarga dan orang yang kita sayang menyakiti kita akan berhenti berbuat baik dan berhenti berusaha. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ketahuilah saudara, sesuatu yang baik tanpa tujuan yang baik itu bisa memicu kita untuk berbuat dosa. Contohnya, ke gereja, bukankah itu hal yang baik? Tapi jika kita ke gereja untuk cari jodoh agar dilihat orang, itu pun menjadi dosa. Jika kita ke gereja bukan untuk Tuhan, maka jika ada firman yang menegur kita, maka kita pun bisa menjadi marah dan tidak peduli, tidak mendengarkan saat disampaikan firman. Contoh yang lain, bekerja, bukankah itu hal yang baik? Tapi ketika kita bekerja agar kita bisa beli barang-barang mahal, itu bukan akan menjadi sebuah dosa dan memicu untuk melakukan dosa-dosa dan tindakan bodoh yang lain. Entah menitipkan uang ke seseorang atau apapun itu. Contoh yang lain lagi, mau memiliki anak, bukankah itu hal yang baik juga? Tapi jika tujuannya hanya karena capek ditanyain orang-orang kapan punya anak, maka itu akan memicu dosa juga, di mana kita akan mendidik anak kita sembarangan, dan parahnya juga kita akan mencetak generasi yang kacau. Atau contoh yang biasanya lagi yaitu menikah. Bukankah hal yang baik juga menikah? Tapi jika tujuan menikah hanya karena sudah berumur, bukankah itu akan memicu dosa juga? Maka kita akan bisa menimbulkan perceraian di tengah rumah tangga kita. Tidak menjadi berkat bagi banyak orang melalui pernikahan kita. Jadi bisa kita lihat saudara, jika tujuan kita dalam melakukan sesuatu itu salah, maka apapun yang baik bisa menjadi berbahaya dan bisa memicu kita atau membuat kita mudah berbuat dosa. Dan ketika kita melakukan segala sesuatunya bagi Tuhan, maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa juga seperti yang didapatkan oleh Raja Yosia di ayat yang ke-18. Dikatakan bahwa Paskah semacam itu tidak pernah dirayakan lagi di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir dan dengan penduduk Yerusalem. Kita bisa lihat hasil yang diterima oleh seseorang yang melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dari sini kita bisa belajar saudara, betapa pentingnya sebuah pertanyaan bagi siapa kita ajukan pada diri kita setiap saat kita hendak melakukan sesuatu. Karena tujuan yang benar dalam melakukan sesuatu bisa menuntun kita melakukan dan meresponi segala sesuatunya dengan benar, sehingga akan menerima output yang baik juga. Tapi sebaliknya, jika kita melakukan segala sesuatunya dengan tujuan yang salah, sekalipun hal yang kita lakukan itu baik, itu akan menjadi bencana bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.